Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Demi bertahan hidup, pria gemuk Qian Gansue mulai bersiap untuk pembunuhan itu. Dia bahkan tidak peduli berapa banyak kristal kosmos yang dibutuhkan. Dia membeli racun dan bahkan mengundang para pembunuh dari Dark Devil Great Lake. Qian Gansue bahkan menyiapkan beberapa rencana cadangan, tapi yang mengejutkannya adalah Pangeran kecil Sue Ying dari Arden Fire Marquisdom sebenarnya tetap tinggal di kediamannya setelah membeli tombak harta karun rahasia itu. Saya tidak percaya itu. Dia hanyalah seorang anak muda yang baru saja dilahirkan. Oleh karena itu, dengan temperamen hatinya, bagaimana mungkin dia bisa menenangkan hatinya untuk berkultivasi begitu lama? Dia pasti akan keluar. Qian Gansue dengan cemas menunggu. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun. Qian Gansue jatuh linglung. Tuan di belakangnya juga sama terkejutnya. Karena menurut mereka, bahkan jika seseorang memiliki garis keturunan yang lebih berharga, temperamen hati masih harus ditempa melalui beberapa kesempatan. Baru kemudian pihak lain dapat berkultivasi secara tertutup selama 1 juta tahun atau lebih. Siapa yang mengira pemuda ini bisa mengurung dirinya begitu lama? Tuan, dia tidak akan keluar. Apa yang harus kita lakukan? Qian Gansue melapor kepada tuannya dengan panik. Tunggu, kecuali kesabaranmu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anak muda? Ya. Qian Gansue juga menghela nafas lega. Tuannya bijaksana dan tidak memaksanya untuk membunuh Sue Ying di dalam Marquisdom. Bagaimanapun, keamanan susunan di dalamnya sangat ketat, dan tuannya akan gagal dalam pembunuhan itu bahkan jika dia pergi sendiri. Markis Arden Fire dan Ibu Rong Xinglan keduanya meyakinkan Sue Ying bahwa mengolah hati itu penting, dan tidak perlu mengubur kepala seseorang untuk berkultivasi untuk waktu yang lama. Sue Ying mungkin mengenali mereka menggunakan kata-kata, tetapi kenyataannya, dia terus berkultivasi seperti orang gila, memasuki kultivasi tertutup selama beberapa ratus ribu tahun hingga 1 juta tahun. Setelah keluar selama beberapa hari, dia akan kembali berkultivasi. Dia tidak punya pilihan. Sue Ying pada akhirnya bukan anak muda. Roh sejatinya bereinkarnasi ke dalam tubuh ini, dan alam hatinya telah mencapai hatiku sebagai dunia. Lebih jauh lagi, dia bahkan seorang ahli hebat yang menciptakan 2 teknik tingkat 9 dalam hukum dan sistem misteri mendalam yang dikenal tangguh. Dengan temperamen hatinya saat ini, cukup mudah untuk memasuki kultivasi tertutup selama 10 miliar tahun dalam 1 tahun yang lalu. Sedangkan untuk melunakkan hatinya, kecuali dia membutuhkan keterikatan lain dengan cinta, atau patah hati yang tidak dapat dihibur untuk meredam temperamen hatinya, Sue Ying sedang tidak ingin berdiam diri. Banyak pembudidaya lain melakukan hal yang sama, jadi dia juga bisa bertindak seperti dia gila karena kultivasi. Dalam sekejap mata, sudah 5 juta tahun. Arden Fire Marquisdom, di dalam kediaman Pangeran Sue Ying. Panjang sekali gelombang. Pintu pagoda Void God terbuka. Seorang pemuda tampan berjubah putih keluar. Hujan gerimis mengguyur seluruh dunia, meski saat pemuda ini keluar, hujan membuat jarak 1 kaki dari tubuhnya. Pangeran. Pangeran. Banyak pelindung dan pelayan yang berjaga di luar menyapa dengan hormat. Seluruh kediaman segera menjadi ramai. Tian Yizi, 2 serigala awan aliran hitam, dan 9 penjaga pribadi semuanya bergegas. Saat mereka datang, Sue Ying telah mencapai salah satu danau terdekat. Di samping danau ada sebuah paviliun. Sebuah sajadah ditempatkan di dalam paviliun ini. Sue Ying duduk di sana dengan bersila. Pelayan wanita Yan Yu dengan hormat meletakkan botol anggur di atas meja sambil menghangatkannya. Dia memandang pangeran rumahnya dengan rasa ingin tahu. Pangeran memiliki kelahiran yang luar biasa, meskipun aku belum pernah melihatnya seperti gadis manapun atau melihatnya mengunjungi paviliun awan berkabut untuk bersenang-senang. Dia memperlakukan semua orang sama, dan selalu berkultivasi. Tidak heran beberapa pembudidaya sangat kuat sehingga terasa seperti dunia lain. Kelahiranku tidak bisa dibandingkan dengan pangeran, namun aku hanya ingin menikmati hidup. Pangeran sangat rajin, pikir Yan Yu. Hah! Sue Ying mengulurkan tangan kanannya. Sebuah tombak muncul di dalamnya. Itu ditempatkan secara horizontal di kakinya. Menjadi senjata harta karun rahasia, hanya aura pembunuh yang melekat di ujung tombak membuat jantung Yan Yu berhenti sejenak. Weng!
Riak yang tak terlihat keluar dari tubuh tombak ini. Itu seperti melemparkan sepotong batu ke danau yang tenang, menyebabkan riak menyebar keluar. Riak yang menyebar dari tubuh tombak itu halus. Mereka dengan mudah meresap ke dalam kekosongan di sekitarnya. Kekosongan berada di bawah kendali penuh Sui Ying. Saat Tian Yizi yang jauh, serigala awan aliran hitam, dan penjaga pribadi menyerbu. Tian Yizi bahkan adalah seorang ahli di kekuatan tingkat kelima istana Yuan Yuan. Dia bisa berteleportasi dan memiliki persepsi yang tajam tentang kehampaan. Namun dia tidak menemukan kekosongan di sekitarnya dikendalikan oleh seseorang. Sui Ying duduk di sana dengan bersila. Rasanya seperti laba-laba yang mengendalikan sarang laba-laba. Semua kehampaan di dekat Sui Ying berada di bawah kendalinya, dan bagian kehampaan di sekelilingnya mulai terdistorsi dan berubah. Distorsi dan transformasi semuanya halus. Bahkan jika itu terjadi begitu dekat dengan kultivator, sulit baginya untuk merasakannya kecuali tubuhnya berinteraksi dengan jaring. Hua gelombang. Tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak dengan anggun. Banyak kantong spasial kecil yang terdistorsi memindahkan tetesan hujan ke area beberapa kilometer jauhnya, sebelum memindahkannya ke lokasi lain. Tetesan air diteleportasi karena distorsi kehampaan. Lebih jauh lagi, saat tetesan hujan diteleportasi, koneksi mulus tetap ada di antara mereka seolah-olah masih hujan. Pangeran Tian Yizi, 2 serigala awan aliran hitam, dan 9 penjaga pribadi tiba di sisi paviliun. Sui Ying mengendalikan kekosongan untuk membuka jalan bagi mereka, yang akibatnya, Tian Yizi dan yang lainnya tidak merasakan perbedaan apapun meskipun jaringnya begitu dekat. Kontrol menit seperti itu adalah sesuatu yang bahkan membuat raksasa primal chaos lainnya merasa terkejut. Sui Ying terus meminum anggurnya. Pada saat yang sama, dia mengendalikan distorsi kekosongan. Semakin dia memerintahkannya, semakin puas dia. Saya sangat senang saya membeli tombak ini. Selama 5 juta tahun terakhir, Sui Ying juga berkultivasi dengan pikiran tunggal. Karena Dao of Void di dua dunia asal relatif sama, berbicara dari hukum dan sistem misteri yang mendalam, Dao of Void Sui Ying telah mencapai ranah primal chaos belum lama ini. Adapun terobosan garis keturunan, Sui Ying bahkan telah memasuki ranah primal chaos pada periode sebelumnya. Hanya saja kecepatan seperti itu akan mengejutkan seluruh dunia. Bahkan seorang jenius harus berkultivasi dengan kecepatan yang diklasifikasikan di bawah kategori biasa. Meskipun Sui Ying terjebak di alam Unity di permukaan, penelitian dan pemahamannya tentang Void tidak berhenti. Seiring waktu saat wilayahnya semakin dalam, dia mulai meneliti tombak ini. Menjelajahi tubuh tombak-tombak ini seperti mengamati tangga pusaran hitam yang terdistorsi. Itu berlanjut lebih dalam, dan setiap level merupakan persimpangan dari berbagai jenis kekosongan. Sejak Sui Ying mulai berkultivasi Dao ini, dia menyadari bahwa tubuhnya seperti inti dari pusaran ini, dan adalah mungkin baginya untuk mempengaruhi kekosongan yang saling bersilangan di sekitarnya. Dan itulah teknik yang dimiliki tubuh tombak ini. Meskipun ujung tombaknya kurang, menyebabkan sebagian dari misteri mendalam yang melekat di dalam harta rahasia ini hilang, itu sudah cukup untuk Sui Ying. Dengan pengalamannya yang solid, dia mampu memahami beberapa teknik kontrol domain. Begitu dia melakukannya, teknik itu memenuhi syarat untuk menjadi teknik tingkat ke-7 istana Yuan Yuan. Lebih penting lagi, jika Sui Ying mengandalkan tubuh tombak untuk menggunakan teknik ini, meskipun dia tidak memahami banyak dari misteri yang mendalam, membuatnya berat baginya untuk menggunakan teknik ini, kekuatan Sui Ying akan tetap meledak dan memungkinkan teknik untuk mencapainya. Dewa Yuan Istana tingkat 8. Sebuah teknik domain di tingkat ke-8. Lebih penting lagi, teknik yang melekat dalam tubuh tombak ini adalah pada tingkat Dewa Kosmos. Saat ini, saya hanya memahami sebagian saja. Sui Ying merasa puas karena teknik kekosongan yang melekat dalam tubuh tombak ini memiliki arah yang berbeda dengan gaya suci 12 awan selatan. Sayang sekali saya tidak memiliki ujung tombak, sehingga lebih sulit bagi saya untuk memahami teknik ini. Sui Ying menghela nafas dalam hati. Di dalam pagoda Dewa Kekosongan, dia bisa memanfaatkan sisi liar dari domain ini semaunya. Tapi sekarang dia berada di dalam paviliun di tepi danau. Sui Ying hanya menggunakan sisi paling halus dari domain ini, diam-diam meresap ke sekelilingnya. The Realm Heart Gridland memiliki fondasi yang jauh lebih kuat daripada kekosongan Primal Chaos.
Di sana, Dao of Void hanya memiliki Monarch Nine Cloud, Void Primogenitor dan garis keturunan Myriad Realm Tavern Master misterius yang dianggap tangguh. Namun di Realm Heart Gridland, di Southern Cloud Nation saya telah berinteraksi dengan dua teknik mengerikan yang ditinggalkan oleh para ahli. Sue Ying menghela nafas dalam hati. Satu diciptakan oleh Raja Awan Selatan, dan yang lainnya adalah tombak yang disempurnakan oleh seorang ahli Dao of Void. Menyimpan. Hati Sue Ying tergerak. Domain benar-benar hilang. Semua hujan tetap turun dengan anggun seperti sebelumnya, dan Tian Yizi di dekatnya, pelayan wanita Yan Yu, dan semua pelindung tidak menemukan sesuatu yang salah sama sekali. Sue Ying tidak khawatir akan ketahuan. Bahkan Markis Ardenfire harus mengandalkan domain hukumnya sendiri untuk memahami teknik ini. Jika tidak, dengan kendali yang dimiliki Markis Ardenfire dari kekosongan, mustahil baginya untuk merasakannya dari jarak yang cukup jauh. Sebenarnya, Sue Ying tidak lagi lebih lemah dari ahli hebat Markis Ardenfire. Hanya ketika kedua belah pihak bertarung, pemenangnya akan diputuskan. Sudah 5 juta tahun, saya sekarang dapat mempublikasikan fakta bahwa saya telah mencapai kekuatan tingkat kelima Istana Yuan Dewa. Dengan mengandalkan ini, saya bisa mengunjungi ibu kota Awan Selatan dan memperoleh gaya suci 12 Awan Selatan, yang lengkap, pikir Sue Ying. Sue Ying masih menginginkan versi lengkap dari seni absolut yang dapat memungkinkan dia untuk mengerahkan kekuatan tingkat 8 di alam Unity dan kekuatan tingkat ke-10 di alam Primal Chaos. Bagi yang lain, itu sia-sia bahkan untuk mendapatkan buku ini karena mereka bahkan tidak bisa mencapai kekuatan tingkat ke-9 di alam Primal Chaos. Tapi Sue Ying berbeda, dia harus mendapatkan seni absolut ini yang memungkinkannya melepaskan kekuatan tingkat ke-10 di alam Primal Chaos. Seni absolut ini adalah sesuatu yang dia akui tidak dapat diciptakan ketika dia berada di alam Primal Chaos. Sebenarnya, seni absolut yang bisa melepaskan kekuatan tingkat ke-10 adalah sesuatu yang tidak bisa diciptakan oleh mayoritas dewa kosmos. Mereka yang bisa memproduksinya sangat sedikit bahkan di dalam Realm Heart Gridland. Anakku, sebuah teriakan penuh gairah terdengar. Sue Ying berbalik, baik Ying San Laihu dan Rong Xinglan yang datang bersama. Ying San Laihu dengan antusias berteriak pada saat ini. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap ayahnya ini, Sue Ying masih menghormati Ying San Laihu ini. Selama 5 juta tahun terakhir, Ying San Laihu harus membujuk Rong Xinglan dan membuatnya bahagia. Bahkan jika dia sengaja menyamarkannya, membujuk pihak lain selama 5 juta tahun bisa berarti bahwa itu mungkin menjadi asli. Setidaknya perasaan Rong Xinglan terhadap suaminya menjadi jauh lebih dalam. Ayah ibu, Sue Ying berdiri. Putraku berkultivasi terlalu pahit. Ayahmu, aku merasa sakit hati melihat itu. Ying San Laihu menghela nafas. Kata-katanya ini berasal dari hatinya. Saat ini, apakah ada seseorang yang tidak menganggapnya tinggi, Ying San Laihu? Mengapa? Jelas, itu karena dia memiliki putra berbakat yang tidak diragukan lagi akan menjadi markis yang diberikan ketika dia mencapai ranah Primal Chaos. Ying San Laihu merasa bangga dengan putranya juga. Memikirkan bagaimana dia menikmati dirinya sendiri dan melihat seberapa sering putranya memasuki kultivasi tertutup, Ying San Laihu merasakan sakit hati untuk putranya. Putranya benar-benar mempertaruhkan hampir seluruh waktunya untuk berkultivasi. Sue Ying, apa yang dikatakan ayahmu benar. Anda harus lebih sering keluar. Jangan selalu tinggal di kamarmu dan berkultivasi. Rong Xinglan menambahkan, dia benar-benar khawatir tentang putranya. Sudah 5 juta tahun. Putranya tidak menyukai seorang gadis lajang. Itu tidak normal, apakah dia menyukai seorang pria? Itu juga tidak benar. Baiklah, ayo keluar dan jalan-jalan. Saya pasti akan melakukannya, kata Sue Ying. Dia memang pergi jalan-jalan, dan akan mengunjungi kota terbesar di Southern Cloud Nation yang jauh, ibu kota. Dia ingin mencari gaya suci 12 awan selatan yang lengkap. Sebaiknya kau tidak berbohong. Sebelumnya, Anda mengatakan itu juga, namun pada akhirnya, Anda berbalik dan kembali berkultivasi lagi. Rong Xinglan berkata, Laihu, kamu harus membawa Sue Ying keluar dan berjalan-jalan. Baiklah, Ying San Laihu segera mengangguk. Sejak putranya mencapai alam Unity, namanya telah menyebar ke seluruh Southern Cloud Nation. Banyak klan aristokrat di Southern Cloud Nation tahu bahwa klan Ying San memiliki pemuda berbakat lainnya. Tapi setelah menerobos ke alam Unity,
Sue Ying tidak lagi meninggalkan kediamannya. Jika dia membawa putranya bersamanya ke jalan, itu pasti akan membuatnya menjadi sorotan. Dan Ying San Laihu adalah seseorang yang menyukai perhatian. Segera, Ying San Laihu membawa Sue Ying keluar dari kediaman. Mereka bahkan duduk di kereta Ying San Laihu yang sangat mewah. Kereta Sue Ying tidak sembrono. Ying San Laihu memang orang yang sombong, dan gerbongnya begitu mempesona sehingga membuat banyak pembudidaya di jalan memalingkan muka karena takut. Bahkan ada 8 binatang naga secara total. Ayah, kamu mengganti keretamu ini? Sue Ying naik kereta dengan Ying San Laihu duduk di sampingnya. Kereta itu sangat besar, ada banyak ruang untuk 2 orang untuk duduk. Tian Yizi, 9 penjaga pribadi, 2 serigala awan aliran hitam, pelayan wanita Yan Yu serta Ying San Laihu dan pelayan serta pelindungnya semuanya ada di kereta. Haha, putraku tidak lain adalah Ying San Sue Ying yang hebat. Bagaimana saya bisa tetap berpegang pada kereta biasa? Ying San Laihu dengan senang mengedipkan mata pada Sue Ying, aku bahkan berutang beberapa kristal kosmos setelah membeli kereta ini. Tapi itu baik-baik saja, saya bisa perlahan mengembalikannya dan tidak terburu-buru. Secara alami, jika putra saya bersedia membantu saya membayar, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Petik 2. Sue Ying membelai serigala awan aliran hitam yang berbohong dan tidak lagi menatap ayahnya. Ying San Laihu tidak keberatan setelah melihat itu. Dia tertawa rakus, pergi, mari kita berangkat ke Mystic Cloud Pavilion. Ho gelombang. 8 binatang naga meraung. Kereta mewah itu melengkung di langit dan menuju ke pavilion awan berkabut. Pavilion awan berkabut, Sue Ying terkejut. Orang-orang di sampingnya Tian Yizi, pelayan wanita Yan Yu dan pengawal pribadi lainnya mau tak mau menoleh ke Ying San Laihu. Dia membawa putranya untuk berkeliaran di pavilion awan berkabut? Hanya untuk memperluas pengalamanmu. Ying San Laihu menjawab, putraku belum pernah ke sana sebelumnya kan? Itu adalah tempat hiburan terbesar di Arden Fire City. Dan putra saya telah berkultivasi selama 5 juta tahun. Jadi inilah saatnya bagi Anda untuk mengalami dunia. Petik 2. Sue Ying tersenyum dan tidak lagi menjawab. Hah? Pangeran Sue Ying? Serigala awan aliran hitam, pasti Pangeran Sue Ying di atas sana? Ying San Laihu yang beruntung itu membawa Pangeran Sue Ying keluar? Dimanapun mereka melewati akan memicu diskusi untuk memulai. Beberapa yang berpengetahuan masih bisa mengenali Sue Ying. Mendengar diskusi yang sedang berlangsung, Ying San Laihu mulai tersenyum lebih lebar. Ini adalah ketenaran. Dia memang menjadi pusat perhatian. Segera, mereka tiba di pavilion awan berkabut. Tuan Laihu, para pelayan di pavilion awan berkabut menyambut Ying San Laihu dengan sangat akrab. Pada saat berikutnya, mereka melihat pemuda tampan berjubah putih duduk di samping Ying San Laihu. Pemuda tampan itu selembut batu giok, meskipun ketika mereka melihatnya, mereka tidak bisa tidak merasakan hati mereka bergetar. Pangeran Sue Ying, mereka semua tercengang. Pangeran Sue Ying ada di sini. Cepat-cepat, Pangeran Sue Ying telah datang. Berita itu segera menyebar di seluruh pavilion awan berkabut. Itu benar-benar gempar. Ini adalah urusan yang luar biasa besar. Meskipun pavilion awan berkabut luar biasa, status apa yang dimiliki Pangeran Sue Ying saat ini? Dia adalah seseorang yang pasti akan menjadi markis yang diberikan dan menduduki peringkat 3 teratas dalam hal status di seluruh Arden Fire City. Master Aula Istana Suci Awan Selatan, Chun Yuwei, bahkan tidak berani meremehkannya. Bagaimanapun, Chun Yuwei hanyalah seseorang yang mengandalkan klannya dan masih berada di alam Unity. Siapa yang berani bergerak perlahan saat menghadapi seseorang yang pasti akan menjadi markis yang diberikan? Yang ini telah menunggu selama ribuan dan ribuan tahun bahkan mataku mulai lelah. Bagaimanapun, yang satu ini akhirnya melihat Pangeran Sue Ying. Master Pavilion gemuk Chun Yufeng terbang seperti angin. Ia sangat antusias menyambut kedatangan pihak lain. Chun Yufeng, hari ini, putraku telah datang, jadi biayanya akan ditanggung sepenuhnya. Ying San Laihu berkata dengan suara keras. Yakinlah, semuanya akan ada padaku. Chun Yufeng tersenyum begitu lebar hingga daging yang menggantung di rahangnya bergetar. Sue Ying menanggapi dengan beberapa kalimat dan senyuman. Sekelompok orang dibawa secara pribadi oleh Master Pavilion Chun Yufeng ke aula besar. Aula ini diatur oleh Chun Yufeng sendiri. Banyak keindahan kelas atas yang mempesona,
berbakat dan tidak pernah ternoda oleh laki-laki mulai memasuki aula untuk menari dan bernyanyi. Ikuti aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tunggu, pegang ini dulu. Di dalam aula besar itu, sudah ada banyak murid klan aristokrat di dalamnya. Salah satu murid saat ini sedang melemparkan sekantong kristal kosmos ke seorang gadis lapis baja di depan. Gadis dingin itu mengambil alih kantong kristal kosmos itu dan mulai merasa senang di hatinya. Dia akhirnya berhasil menjadi tamu di bawah murid klan aristokrat. Di masa depan, hari-harinya akan jauh lebih baik, dan anak-anaknya akan memiliki sumber daya untuk berkultivasi. Selamat, Pangeran. Anda sekali lagi menerima tamu wanita tangguh lainnya. Keindahan di samping memujinya. Haha, murid klan aristokrat ini tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, dia melihat ke kejauhan dengan kaget. Di pintu masuk aula, Master Pavilion Chun Yufeng saat ini dengan antusias membimbing beberapa tamu, dan Yingsan Laihu bergerak seperti bos besar. Di belakang Yingsan Laihu adalah seorang pemuda tampan berjubah putih dengan dua serigala awan aliran hitam dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan dingin mengikuti. Pangeran Sui Ying? Murid klan aristokrat ini merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia bahkan menjadi pendiam dengan postur duduknya. Semuanya hati-hati, jangan menyinggung pemuda berjubah putih itu. Murid klan aristokrat ini menggumamkan perintah kepada pelayan dan pelindungnya. Jika bawahannya menyinggung pria itu, dia pasti akan dihukum. Tuan, siapa dia? Salah satu pelayan wanita yang dimanja bertanya dengan suara lembut. Tamu wanita itu juga penasaran karena dia menemukan banyak murid klan aristokrat yang tidak terkendali di masa lalu menjadi sangat pendiam saat ini. Itu adalah Pangeran Sui Ying. Anda pernah mendengar tentang dia sebelumnya kan? Dia berbeda dari kita. Kami murid klan aristokrat hanya menyia-nyiakan hidup kami. Namun dia adalah seseorang yang akan menjadi markis yang diberikan. Petik 2. Pangeran Sui Ying? Pelayan wanita, pelayan, dan tamu wanita itu segera mengerti. Pemuda tampan itu adalah Pangeran Sui Ying yang legendaris. Di bawah pengawalan Chun Yufeng, dan undangan beberapa murid klan bangsawan lainnya dengan status sedikit lebih tinggi, Sui Ying dan ayahnya akhirnya mengambil posisi sentral di seluruh aula. Paviliun awan berkabut, di dalam sebuah tempat tinggal. Pria gemuk Qian Gansue selalu tinggal di sini. Saat ini, misi terpentingnya adalah membunuh Pangeran Sui Ying itu. Jika Pangeran Sui Ying tidak keluar, dia hanya bisa menunggu. Setelah menunggu selama 5 juta tahun, dia mulai merasa bingung. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Pangeran Sui Ying ini sebelum dia akhirnya keluar? Kecuali dia berencana berkultivasi sepanjang jalan? Tuan, Pangeran Sui Ying saat ini ada di paviliun awan berkabut. Ada seorang bawahan yang mengirimkan berita kepadanya saat itu juga. Apa? Qian Gansue sangat heran. Dia keluar dan bahkan ada di sini di paviliun awan berkabut? Aku harus cepat bertindak. Qian Gansue merasa jantungnya berdebar kencang. Pikiran mulai berkelebat di benaknya. Qian Gansue tahu kesempatan ini adalah salah satu yang harus dia pegang. Kalau tidak, siapa yang tahu kapan Pangeran Sui Ying ini akan keluar lagi setelah kembali ke kediamannya? Saya tidak boleh panik. Pembunuhan ini harus berhasil. Tatapan Qian Gansue menjadi dingin. Jika dia gagal, dia akan mengalami kematian yang mengerikan. Oleh karena itu, bahkan jika dia lebih cemas, dia harus menenangkan diri dan memikirkan semuanya. Dia harus merencanakan semua kemungkinan. Untungnya, dia sudah cukup siap untuk ini. Setelah merenung sejenak, dia segera mulai memberikan perintah dan memobilisasi bawahannya untuk bertindak. Demi Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.